Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusli, YouTuber yang Anda sukai. Amin. YouTuber yang Anda doakan agar terus segera menikah. YouTuber yang Anda doakan kebaikannya dan juga semualah yang baik-baik. Terima kasih banyak dan saya mendoakan hal yang sama buat Anda yang sering mendukung channel ini dengan memberikan like-nya, komen, share dan juga subscribe. Terima kasih juga karena Anda terus mengirimkan video-video mengedukasi kepada saya agar saya lebih paham tentang Indonesia, agar saya juga bisa memahami bagaimana orang Indonesia itu sebenarnya mengerti tentang Malaysia. Jadi biar Malaysia Indonesia itu tetap kompak, guys. Dan akhirnya semalam channel Rusli sudah mencapai 500.000 subscriber. Yeay, selamat ya buat kita semuanya. Ini adalah prestasi, kejayaan ataupun kesuksesan kita bersama-sama, guys. Oke, di video kali ini seperti judulnya lagi-lagi bahasa Melayu, guys, ataupun bahasa Melayu. Tapi berbeda kali ini adalah dokter daripada Malaysia begitu memberikan sedikit saran kepada Malaysia dan memuji kemampuan bahasa Indonesia. Saya akui mungkin ada hal yang saya pikirkan juga ada dipikirkan oleh dokter ini, guys. Jadi kenapa saya mau sejak akhir-akhir ini saya suka membicarakan tentang bahasa untuk pengetahuan Anda semuanya, guys. Dalam 18 dan juga 19 Maret 2023 ataupun bulan 3 ini, minggu ini saya akan ada seminar Memory Power Malaysia, guys. Jadi semua akan disertai oleh pelajar-pelajar seluruh Malaysia, yaitu pelajar berumur 11 tahun hingga 17 tahun, guys. Jadi mereka akan masuk ke program saya secara online untuk belajar bagaimana mau meningkatkan daya ingatan dengan baik. Dan ini posternya, guys. Ganteng gak? Ganteng. Sama gak dengan wajahnya? Nah, untuk pengetahuan Anda juga semuanya, guys. Saya juga ada buku. Ini adalah buku saya yang ke-6. Buku Hero, buku motivasi. Walaupun judulnya mungkin dalam bahasa Inggris Born to be Hero, tapi tulisannya sepenuhnya saya menggunakan bahasa Melayu, guys. Nah, sama ini lagi buku saya yang ke-7, Maximizer. Walaupun judulnya menggunakan bahasa Inggris, tapi di dalamnya menggunakan 100% bahasa Melayu. Sama seperti ini adalah buku saya yang ke-5, Design Your Memory Power. Walaupun judulnya berbahasa Inggris, tapi sebenarnya ini adalah buku sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu Malaysia, guys. Jadi ini adalah buku saya yang ke-5, ke-6 dan ke-7, dan bukan saya mempromosikan buku ini, cuma mau bagi tahu kepada Anda karena kenapa saya menyukai bahasa, karena saya juga adalah salah seorang penulis buku dan juga sering berhubung langsung dengan anak-anak muda di Malaysia. Jadi mungkin ini kesempatan terbaik untuk saya menyadarkan mereka daripada sekolah lagi harus menggunakan bahasa Melayu Malaysia dengan baik, agar bahasa Melayu itu akan terus diperkasakan, guys, akan terus diperhebatkan lagi, guys. Saya tidak mau menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, cukup menggunakan bahasa Melayu itu dalam kalangan masyarakat Malaysia itu sesama. Kalau kita berkomunikasi dengan sesama warga itu menggunakan bahasa Melayu dengan baik, tidak perlu lagi kita campur-campur menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa apa-apa yang lain, guys. Jadi kita naikkan semula bahasa Melayu. Kenapa saya semangat seperti itu? Karena saya mendapat strategi sukses itu daripada bahasa Indonesia. Saya melihat netizen Indonesia itu mengangkat martabat bahasa Indonesia itu luar biasa, sehingga kan orang-orang asing yang melihat Indonesia, nasionalis orang Indonesia, kita tuh jadi penasaran nih, kita langsung mau gabung sekali dengan Indonesia, merasai momen nasionalis itu, guys. Jadi itu yang membuatkan saya harus mempelajari jiwa-jiwa orang Indonesia biar saya bisa juga mengimplementasikannya di Malaysia juga, guys. Terima kasih atas energi positifnya teman-teman saya di Indonesia, sehingga saya begitu optimis sekarang nih untuk menerima apa saja teguran-teguran daripada Anda agar Malaysia ku tercipta lebih sukses dan Malaysia akan terus akrab, guys, akan terus saling mencintai. Jadi tanpa masa lagi, kita sama-sama menyaksikan video ini seperti apa. Jadi teman-teman di Malaysia, ayo kita belajar sama-sama. Pasti ada sesuatu kenapa Anda menemukan video ini. Pasti ada sesuatu, bukan untuk Anda down, tapi mungkin mau
Allah mau memberikan pelajaran baru buat kita. Jadi kita mau masuk lagi. Ayo kita sama-sama menyaksikan video ini. Kiraan 3, 2, 1, jom. Dokter Malaysia bingung orang asing lebih suka bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu ataupun berbanding bahasa Melayu, guys. Jadi ayo kita nonton. Dan kita tahu kalau kita Dr. lihat di Korea Selatan ada berapa universiti, 16 UMK, Universiti Kelantan. Bahasa Melayu. Di China ada begitu banyak universiti dan di Rusia dan sebagainya. Dan penggunaan KSBN boleh kita kongsi dengan mereka. Okay, bagaimana mereka boleh Kerangka standard bahasa Melayu. Membina kurikulum, mereka boleh gunakan KSBN sebagai strategi pembelajaran bahasa, dan mereka juga boleh gunakan KSBN sebagai rujukan untuk membuat pentaksiran penggunaan bahasa Melayu di negara berkenaan dan setara. Yang paling menonjol sekarang ialah mereka datang ke Malaysia bila bercakap bahasa Melayu lebih kepada bahasa Indonesia. Jadi lebih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi macam itu pun kita tidak dapat kepastian secara jelas ataupun secara sahih. Kenapa ramai yang datang ke Malaysia banyak menggunakan bahasa Indonesia ataupun yang berada di negara-negara berkenaan banyak belajar bahasa Melayu tapi lebih kepada bahasa Indonesia. Lebih kepada bahasa Indonesia. Oke, Universiti Kelantan nih ramai teman saya mengajar di situ, jadi dosen di situ. Ada teman saya dan juga saya juga pernah datang ke Universiti Malaysia Kelantan, guys, UMK. Itu adalah salah satu universitas yang ada di Malaysia yang fokus kepada bisnis, kewirausaha gitu, keusahawanan kalau di Malaysia. Jadi kalau mau belajar tentang kewirausahaan tuh di UMK adalah salah satu universitas yang bagus menurut saya selain daripada Universiti Utara Malaysia, guys. Jadi ini adalah dokter yang mengatakan seperti itu, guys. Jadi ya semoga rakyat Malaysia bisa mengambil pelajaran. Dan saya juga secara pribadinya, guys, saya harus jujur juga lah kepada diri saya. Saya juga masih confused, guys, ataupun bingung, guys. Sebenarnya Malaysia itu bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu, guys. Dokter-dokter semuanya menggunakan bahasa Melayu, tapi ada yang bilang bahasa Melayu, ada yang bilang bahasa Malaysia. Jadi sebenarnya Malaysia itu bahasa Malaysia atau bahasa Melayu begitu. Jadi saya juga masih bingung karena beberapa video ceramah-ceramah saya lihat ada yang seminar ini bilang bahasa Melayu, ada seminar ini bilang bahasa Malaysia. Jadi yang mana satu nih, guys? Saya juga masih bingung. Oke, kita lanjut, guys. Seharusnya Dr. Azahar tidak perlu bingung atau heran. Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sudah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Wow, sudah lama Sejak ya. Indonesia merdeka, banyak negara lain yang mulai belajar bahasa Indonesia. Republik Indonesia juga sudah lama menebar program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA ke pelosok dunia. BIPA. Program ini di luar pengajaran lewat studi bahasa Indonesia di universitas di luar negeri. Mungkin Dr. Azahar pun bingung, guys. Ditawarkan juga. Tapi berikut inilah yang terjadi. Bahasa Melayu juga ditawarkan, cuma tidak terlalu penggunanya tidak terlalu kuat, guys. Saya di Korea dulu saya cuba nak buat tapi tidak ada pelajar. Oh, tak ada pelajar nak. Bila saya sindik-sindik rupanya pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Kecewa dengan situasi Malaysia. Jabatan Bahasa Melayu di Korea apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Betul? Dia dah menguasai betul. bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini dia kena buat dalam bahasa Inggeris. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Semua nak ke Indonesia. Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Wow. Mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi itu bedanya tu. Itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat belajar bahasa Melayu di negara Korea. Itu masalahnya rasanya. Aku rasa itu salah satu masalah besar. Guys, saya sudah dapat lagi satu masalah terbesar, guys. Benar, guys. Di Malaysia itu
bahasa Inggris, bahasa Mandarin adalah salah dua bahasa yang harus dikuasai sekiranya mau bekerja di Malaysia. Lokal ataupun asing harus menguasai bahasa itu. Berbeda dengan Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Kalau mau bekerja, orang asing mau bekerja di Malaysia, bekerja di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda dengan di Malaysia, harus menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Jadi ini salah satu masalah yang dihadapi oleh dokter-dokter bahasa yang ada di Malaysia, karena tidak mendapat dukungan yang luar biasa daripada pemerintah ataupun sektor awam dan juga sektor kerajaan dan juga perusahaan kerajaan dan juga perusahaan swasta. Karena mereka sendiri itu sudah menetapkan satu standar, harus bahasa Inggris, harus bahasa Mandarin. Kalau ini tidak diambil oleh pemerintah, menurut saya bahasa Melayu nggak akan diterima dengan baik. Karena orang-orang di luar negeri, asing nih, sebenarnya mau masuk bekerja di Malaysia, tapi disebabkan mereka itu harus menggunakan bahasa Inggris juga. Percuma gratis ya belajar percuma belajar bahasa Melayu kalau datang ke Malaysia juga harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebab itulah mereka memilih Indonesia. Jadi menurut saya ini salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh Malaysia. Lowongan pekerjaan harus menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa persyaratan untuk para asing untuk bekerja di Malaysia. Saya suka apa yang diberikan oleh dokter ini. Jadi pemerintah dengar nih, kalau mau bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN, buat yang ini dulu. Jangan terus pikir yang besar begitu. Kalau yang di dalam ini pun belum cukup dikendali dengan baik. Oke? Sukses untuk Indonesia, karena banyak sebenarnya dokter-dokter di Malaysia ini mengakui kemampuan bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang ada di Indonesia sebenarnya. Banyak ya dokter-dokter. Cuma ada beberapa profesor juga yang tidak bisa menerimanya. Jadi biasalah, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau saya mendukung sepenuhnya bagaimana Indonesia sukses mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di Indonesia. Keren banget. Kita lanjut. Dan inilah Universitas Hankook di Korea yang dimaksud Profesor Malaysia tadi. Oh ini ya. Tapi kampusnya kecil. Kenapa datang ke sini Bapak Presiden Jokowi? Waduh. Ini orang Korea. Ini kelihatannya bagus kan? Tapi ya sebenarnya cuman itu aja ya gitu. Dan saat itu sangat kaget karena waduh security-nya banyak. Dia dosen jurusan bahasa Indonesia, jadi dia menjelaskan tentang kampus dan juga jurusan bahasa Indonesia. Terus katanya jurusan bahasa Indonesia, waduh, lebih 50 tahun yang lalu udah ada. Lama ya, lama. Orang Korea berbahasa Indonesia, dan akhirnya guys. mulai kuliah umum Presiden Bapak Jokowi. Presiden Jokowi ada di situ. Selamat siang. Annyeonghaseyo. Bahasa Jepang, guys. Bahasa Korea. Dia ya, jadi murid-murid kaget karena dia langsung pakai baju itu. Wah. Wah, keren, kaget, sangat sederhana. Kini orang Korea memang suka belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau yang berikut ini adalah testimoni mahasiswa Thailand dan Amerika Serikat. Ini Kon Chuchai, Selamat pagi Thailand. Bapak Ibu dan semua Bahasa peserta Indonesia yang juga. hadir dalam acara hari ini ya. Saya berharap Thailand. Ibu dan Bapak sehat. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Nisa Chon Chuchai. Saya berasal dari Nakhon Si Thammarat, Thailand. Saya Thailand. lanjut S2 di Universitas Negeri Malang Cuka, pendidikan sejarah. Dan sekarang saya kerja di Universitas Walailak di Fakultas Ilmu Politik dan Administratif Rubik. Ya. Rubik. Itu dari saya. Oke. Menurut saya dosen-dosen BIPA itu karena sering mengajar mahasiswa asing. Para dosennya lebih paham sekali bagaimana cara mengajar mahasiswa Thailand, apa kesulitan mahasiswa Thailand. Kalau untuk orang Thailand, S-nya sulit, L-nya sulit untuk mengucapkan beberapa huruf seperti itu ya. Nah, itu akan lebih difokuskan untuk dari dosen. Dan juga ada kegiatan yang harus Indonesia banget, guys. Bertukar pemikiran, main game, dan juga ada
kelas yang fokus sekali tentang tata bahasa dan tulis itu. Dan banyak PR. Banyak PR. Mahasiswa Thai lebih bisa bahasa Indonesia. Ya, dan juga ada program KKN yang bisa menginap atau di rumah orang tua seperti itu, dan juga bisa pakai lebih bisa pakai bahasa Indonesia dengan orang yang kita tinggal bersama seperti itu. Oh, ada keluarga angkat juga tinggal bersama dengan keluarga, guys. Itu yang membuatkan mereka tuh cepat belajar bahasa Indonesia. Ini lagi daripada mahasiswa S3 di bidang ilmu bahasa. Saya mau belajar di Universitas California, Santa Cruz, di sini di PETA ini. Tapi saya lulusan UM juga. Bangga sekali. Dari lulusan UM. Kemarin tahun 2017 saya ikut program CLS, Critical Language Scholarship. Terus tahun 2018 ikut program CLIA, CLIA yang mirip. Dan sampai sekarang saya masih belajar bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf kalau saya salah bicara atau ada kekurangan linguistik. Mohon maaf. Kadang-kadang saya melakukan penelitian tentang perbedaan antara bahasa-bahasa. Dan yang akan diceritakan hari ini, yang akan didiskusi hari ini ada perbedaan semantik. Semantik, makna. Semantik itu makna. Indonesia dan bahasa Inggris yang bisa berguna semantik untuk pelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Semantik itu makna bahasa. Terima kasih ya kawan-kawan sudah menonton video kami. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye cantik. Oke, selepas saya menonton video ini, saya mendapat lagi satu ilmu baru, guys. Ternyata peluang lowongan pekerjaan itu, pensyaratan untuk bekerja di Malaysia juga itu harus dirubah, guys. Kalau sebelum ini asik menjadikan bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin sebagai salah satu persyaratan. Nah, orang asing harus menjadikan bahasa Melayu untuk masuk ke Malaysia, untuk bekerja di Malaysia. Jadi itu adalah salah satu yang harus dirubah oleh pemerintah, dan kolaborasi antar pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan pekerja yang ada di Malaysia juga itu harus kuat ya, agar mengangkat semula bahasa Melayu Malaysia itu menjadi bahasa yang lebih bernilai di mata orang asing, guys. Jadi apa yang dokter beritahu ini adalah satu hal yang bagi saya harus diperhatikan ya oleh pemerintah Malaysia dan juga rakyat Malaysia, guys. Dan selepas saya menonton sini, saya jadi penasaran, guys. Rasanya saya mau menyambung kuliah S2 dan juga S3 di Indonesia dalam jurusan bahasa Indonesia, guys. Semoga bisa ya. Menurut Anda, adakah Anda mendukung sekiranya saya menyambung S3, kuliah S3 di Indonesia, guys? Universitas mana yang paling pas menurut saya, buat saya, untuk saya belajar bahasa Indonesia, supaya bahasa Indonesia itu keren, bagus. Mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar. Saya mau belajar bahasa di Indonesia, guys. Keren banget. Jadi terima kasih yang mendukung video ini sampai sejauh ini. Sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Kalau ada lagi video yang mengedukasi, tuliskan di ruang komentar. Dan insya Allah kita sama-sama belajar, guys. Oke? Hidup ini harus sentiasa belajar, walaupun mungkin teguran itu agak sedikit sakit, tapi itu adalah proses pembelajaran. Sampai ketemu lagi. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.